Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, mari kita akan belajar kembali. Ayo belajar IPS bersama Pak Ardi. Kali ini adalah belajar tentang persebaran sumber daya alam. Tema 9, subtema 2, kayanya negeriku. Nah, anak sekalian, bahwa persebaran sumber daya alam di Indonesia, kita ketahui bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di antaranya adalah tumbuh-tumbuhan, dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Hewan dimanfaatkan dalam kegiatan peternakan. Batu bara merupakan barang tambang sebagai bahan bakar. Sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia tersebar, walaupun tidak merata di tempat-tempat tertentu, maka tersebar menyeluruh di seluruh Indonesia dengan kondisi geografi masing-masing. Anak-anak sekalian, mari kita lihat beberapa persebaran hasil bumi di Indonesia. Di Pulau Jawa tersebar ada kelapa sawit, ada kelapa, jagung, kemudian karet, coklat, dan lain-lain. Di Sumatera juga demikian. Di sana ada sumber daya alam coklat, karet, kemudian kelapa sawit. Di sana ada hasil hutan dan juga yang lainnya. Di Kalimantan juga pulau yang terbesar di Indonesia adalah ada di sana, kebanyakan adalah hasil hutan. Di sana banyak hutan-hutan, walaupun juga ada kelapa sawit maupun karet. Di Sulawesi ada rotan, kemudian ada jagung, ada kelapa. Di daerah Bali ada jagung. Di Sumbawa atau di Nusa Tenggara Barat itu ada jagung juga. Dan di Maluku adalah penghasil sagu. Demikian juga di Papua, Pulau Papua, itu terdapat adanya sagu dan kelapa. Nah, anak-anak sekalian, itu diantaranya apa? Persebaran sumber daya alam hasil bumi yang ada di Indonesia. Kemudian persebaran hasil tambang. Hasil tambang di Indonesia sangat banyak. Bisa diperhatikan di dalam peta persebaran tambang berikut ini. Ada aspal, gitu. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada, kemudian di Maluku juga ada, bahkan di Irian juga ada. Kemudian diantaranya juga ada yang namanya mangan. Mangan itu ada di Tasikmalaya, di Pulau Jawa. Juga ada di daerah yang lainnya, misalnya ada di daerah Sumbawa, ada juga mangan. Dan ada juga biji besi. Biji besi itu ada di Jawa, di Gresik, kemudian ada di Cilegon di Jawa, ada juga di daerah Bojonegoro. Juga di Sumatera itu biji besi, di Sumatera tidak terlihat. Adanya di Kalimantan, di Pulau Sebuku, itu ada biji besi. Kemudian di Sulawesi, di pegunungan Verbek, itu ada juga biji besi. Dan bahan tambang lainnya ada masih banyak, menjadi satu bentuk sumber daya alam kekayaan bangsa Indonesia. Bisa dilihat dan bisa dicermati. Jangan lupa ketika kalian memperhatikan itu, posisi di pause lebih dahulu. Kemudian persebaran industri di Indonesia. Di Indonesia itu ada satu kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus
Dari tiap-tiap pulau ada kawasan-kawasan tertentu. Di Sumatera ada 1, 2, 3, 4, 5 kawasan ekonomi khusus. Kemudian di Jawa ada 2. Di Kalimantan masih terbangun 1 kawasan. Di Sulawesi ada 2 kawasan. Kemudian di Irian Jaya ada, atau di Papua itu ada 1 kawasan ekonomi khusus. Masing-masing mempunyai kegiatan industri ya. Di sana memiliki kekhususan ekonomi industrinya. Satu contoh misalnya kawasan ekonomi Kendal. Itu di Kendal, itu kegiatan utamanya adalah industri tekstil dan busana, kemudian industri furniture dan alat permainan, industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik dan logistik. Sedangkan misalnya contohnya di kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api di Sumatera, itu di sana di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan itu ada kegiatan utama industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, dan industri petrokimia dan logistik. Nah, di situ banyak terjadi persebaran industri di Indonesia. Bisa dicermati sebagaimana tadi, bisa di pause untuk mempermudah kalian melihatnya. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat menghasilkan kekayaan alam yang berupa bisa hasil pertanian, kemudian hasil perkebunan, dan hasil peternakan. Semuanya bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya dan sebagaimana kondisinya. Sebagai bahan makanan bisa misalnya jagung, padi, kacang-kacangan, atau juga untuk minuman misalnya kopi, teh, dan tebu bisa sebagai bahan pembuatan gula pasir. Daging, telur, susu ada sebagai sumber protein hewani. Nah, demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini kita lanjutkan untuk refleksi belajar. Untuk kali ini Bardi menyampaikan satu buah ayat dari surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Artinya, kalau kita mau sholat, wajib untuk wudhu. Jadi, ketika kita mau sholat, wajib wudhu dulu untuk mensucikan hadas. Nah, ada pada dalam berwudhu, yang pertama adalah memilih sumber air wudhu yang suci dan bersih. Kedua, jangan lupa harus berniat untuk wudhu. Kemudian membaca basmalah dan membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ini yang wajib ya. Kalau seperti membasuh telapak tangan, kemudian berkumur kan ya. Kemudian membasuh hidung, itu hukumnya tidak wajib. Tetapi yang wajib yang pertama adalah membasuh muka. Wajib ini. Seluruh muka yang terlihat itu harus dibasuh dengan air. Membasuh kedua tangan hingga siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Mengusap kaki sampai dua mata kaki. Nah, anak-anakku, itulah di dalam apa? Di dalam ketika kita berwudu. Dan jangan lupa masalah membasuh boleh 1 kali atau boleh juga 3 kali. Nah, anak-anak sekalian, pesan Bardi, wudhulah dengan sempurna menjadi satu bentuk syarat sahnya sholat. Oke, anak-anak sekalian, demikian saja yang Bardi sampaikan. Terima kasih anak-anak sekalian sudah belajar bersama Bardi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat.